Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan yang penuh rahmat ini, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di channel ini. Channel yang selalu berusaha menyebarkan ilmu, nasihat dan kebaikan. Semoga seluruh sahabat beriman yang menyimak video ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada kalanya manusia merasa tenggelam, bukan oleh masalah dunia, tetapi oleh dosa-dosa yang menumpuk dari hari ke hari. Ada yang berusaha melupakannya, ada yang pura-pura kuat, tapi jauh di laba hati, ada suara yang berbisik, "Aku terlalu kotor untuk kembali kepada Allah." Padahal, justru di saat itulah Allah memanggil kita paling dekat. Allah tidak pernah berkata, "Jangan kembali." Kitalah yang sering meyakini kebohongan itu. Allah sendiri berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Az-Zumar ayat 53. Maksudnya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang sudah suci, bukan untuk orang-orang yang jarang berbuat salah, tapi ditujukan untuk para pendosa, untuk orang-orang seperti kita. Ayat ini seakan berkata, kalau engkau merasa paling kotor, justru ayat ini turun untukmu. Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tentang seorang lelaki yang membunuh 100 orang. Bukan 1, bukan 10, tapi 100 jiwa. Jika dihitung secara logika manusia, dosanya sudah tidak mungkin diampuni. Tapi ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Penyesalan. Ia bertanya kepada seorang ahli ibadah tentang kemungkinan tobatnya. Namun orang itu berkata, "Tidak ada tobat bagimu." Lelaki itu merasa hancur dan membunuh orang itu juga, melengkapi genat 100 korban. Namun ia tidak menyerah. Ia terus mencari orang yang lebih berilmu, sampai akhirnya bertemu seorang alim yang berkata, "Siapa yang bisa menghalangimu dari taubat?" Kalimat itu menyelamatkan hatinya. Orang berilmu itu menasihatinya untuk meninggalkan lingkungan lamanya dan pergi menuju sebuah negeri yang penduduknya saleh. Dalam perjalanan menuju negeri itu, tempat ia ingin memperbaiki diri, ia meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Akhirnya Allah memerintahkan bumi untuk bergeser dan Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang diampuni. Bukan karena amal, bukan karena panjangnya ibadah, tapi karena ia melangkah menuju taubat. Kisah ini bukan dongeng. Ia sahih dan ia datang untuk memberi pesan yang tak terbantahkan. Jika pembunuh 100 orang saja Allah ampuni, maka siapa yang berani berkata bahwa dosamu terlalu besar untuk dimaafkan? Dosa tidak pernah lebih besar daripada rahmat Allah. Tidak ada lumpur dosa yang terlalu pekat untuk dibersihkan oleh ampunannya. Setiap manusia punya masa lalu. Ada masa yang kita banggakan, tapi ada juga masa gelap yang tidak ingin kita ceritakan kepada siapapun. Namun, rahmat Allah bekerja dengan cara yang sering kita tidak duga. Ia menjadikan masa lalu itu sebagai alasan untuk kembali, bukan untuk menjauh. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibanding kegembiraan seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di tengah padang pasir. Bayangkan, seorang yang kehilangan satu-satunya kendaraan dan sumber hidupnya di tengah gurun. Ia sudah putus asa,
ia sudah yakin akan mati. Lalu tiba-tiba ontanya kembali. Kegembiraan seperti itulah, bahkan lebih, yang Allah rasakan ketika seorang pendosa kembali kepadanya. Bukan kita yang mencari Allah, kitalah yang dicari, kitalah yang ditunggu. Dalam kesunyian malam, saat semua orang tertidur, Allah turun ke langit dunia sesuai keagungannya dan menyeru, "Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah." Apakah ada yang memohon ampun? Maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bukan panggilan umum, itu panggilan pribadi. Panggilan yang menyentuh jiwa-jiwa yang merasa berdosa, lelah, dan ingin kembali. Kadang kita merasa tidak pantas, kadang kita merasa terlalu kotor. Tapi tahukah kamu, solatmu yang masih berantakan, istighfarmu yang masih sedikit, air matamu yang jatuh diam-diam, semuanya berharga di sisi Allah. Allah tidak menilai seindah apa masa lalumu. Allah melihat kemana kamu melangkah setelahnya. Yang Allah inginkan bukan kesempurnaan, tapi langkah kecilmu. Taubat bukan berarti hidup tanpa dosa selamanya. Manusia pasti jatuh. Namun Allah mencintai mereka yang tidak tinggal dalam jatuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita mudah tergelincir. Namun Allah ingin melihat satu hal. Apakah kita kembali? Dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, Allah berfirman tentang seseorang yang berkali-kali berbuat dosa. Lalu setiap kali ia melakukan dosa, ia berdoa, "Rabbighfirli dzambi." Ya Rabbku, ampunilah dosaku. Dan Allah menjawab, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub, faghafartulah." Hambaku tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, maka aku telah mengampuninya. Walau ia mengulanginya, walau ia jatuh lagi, dan Allah tetap berkata, "Aku ampuni." Karena yang Allah lihat bukanlah berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita kembali. Penutup, dosa bisa jadi gelap, namun tobat selalu menuntun kita menuju cahaya. Tak peduli seberapa berat bebanmu, ingat satu hal, pintu tobat tidak pernah tertutup sampai ruh mencapai tenggorokan. Selagi kamu masih bisa bernafas, selagi hatimu masih bisa tersentuh, kamu masih punya kesempatan untuk kembali. Dan siapa tahu, tangisan satu malam ini justru menjadi alasan Allah memasukkanmu ke dalam syurga. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.